Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pagi ini dari mulai tadi jam 9.10, 9.30 sampai nanti jam 2.30. Semoga bisa masih tetap bertahan. Ini sudah masuk 31. Sudah tambah Ibu, nomor tadi? Belum Pak, masih proses insya Allah. Oke. Baru tulisannya start screen sharing, screen sharing. Ya, masuk ke sini yang nyalakan. Iya, belum muncul ya Pak. Belum muncul Pak Muter. Saya terlempar lagi ini tadi Bu. Suara saya kedengaran Ibu? Jelas Bapak, suara bagus. Kita perlu ya, saya terlempar ya. Nah, akan sharing hancur Bu. Oke. Sakit ya? Belum bisa Pak. Oh, sudah ada Pak, sudah Pak. Sudah nih. Oke. Kita mulai Ibu dari mulai yang sudah text to picture. Ini untuk artificial intelligence di dalam desain busana itu kita bisa memanfaatkan tiga tool ini Ibu. Dari mulai artificial intelligence text to picture, picture to picture, realistic, picture to eh, tampilkan besar sekalian. Gitu. Oke, dari mulai sini ya Bu, text to picture. Ini text to picture itu sebenarnya kita bisa menggunakan ChatGPT saja sudah sebenarnya sudah bisa Bu. Misalnya kita buka ChatGPT,
saya yang lebih bagus memang Gemini daripada ChatGPT. Ya. ChatGPT kasih Gemini itu sebenarnya bisa digunakan untuk bantu menganalisa, bantu menulis, bantu membuat gambar dan lain sebagainya. Sebenarnya termasuk menganalisa diagram, gambar dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa antara ChatGPT hampir sama dengan Gemini gitu. Eh, akun yang kita pakai sebenarnya juga bisa dari akun Google biasa sebenarnya juga bisa. Kita menggunakan akun yang ada di Google kita. Contoh misalnya itu di sebelah. Kalau saya pindah ke sebelah, ini kelihatan bukan? Saya buka ChatGPT, Ibu lihat nggak? Kelihatan, Pak. Lihat, Kelihatan, Pak. Pak. Iya. Ini saya baca ChatGPT kosong ya. Misalnya kita dalam proses mendesain itu bingung. Di sebelah kok ada gambar kuningnya apa gitu? Agak bingung. Misalnya kita mau membuat desain, tapi bingung memulai dari mana. Tapi kita punya kriteria dalam proses pembuatan desain itu sudah punya kriteria. Misalnya dalam proses membuat desain itu kita diberi kriteria untuk membuat desain dengan tema apa ya Bu misalnya? Boleh dibantu saya Bu? Kayangan ini blank ya. Tema apa sebetulnya? Log Army ya. Army log misalnya. Miluk, Pak. Iya. Oke, Army log pakai K S eh, tema tema desain. Misalnya saya membuat fashion, ini sekalian saya praktekkan ke jenengan mawon. Eh, temanya Army Look, suasana tahun berapa? Misalnya 80-an Ibu ya. Kemudian eh, tambah ya apa misalnya untuk fashion Army Look, suasana Dipakai tahun eh, Army look, bahkan butuh. suasana Wah, tahun 80. Mm. tambahkan nanti nanti kita coba minta promnya. Oh, Misalnya suasana di Lawang Sewu ya. iya, Pak. Kita mau membuat desain itu bingung. Cuman kita punya kriteria ini. Kita coba minta prompt ChatGPT, tolong saya dibuatkan prompt. Wah, wah, bisa nih kalau aku mewah. Pas aku nang motor itu buah oh, ya buah pasir ngumpul. Oke, oke. Pasir, Dari siapa? Perintahnya seperti ini ya, Bu ya. Saya tolong dibuatkan, saya dibuat bantu membuat prompt untuk contoh desain fashion ya ini dengan bentuk yang realistik. Saya mintakan ChatGPT. Apa? Ini beberapa prompt akan tampil, Bu. Nah, ini kita dibuatkan banyak short elegan. Saya pilih yang 6 ini. Jadi, ini ada pada pertanyaan pilihan yang mana gitu. Dia mas bingung. Ya, oke. Oke, saya pakai yang nomor 2 ini ya, Bu ya. Oke, promnya bisa bahasa Inggris. Tadi kalau mintanya saya minta yang bahasa Indonesia mungkin akan dibuatkan. Terus saya membuat obrolan baru di sini di ChatGPT. Kemudian saya taruh di sini yang sudah saya copy tadi. Kemudian saya pastikan untuk diperintahkan dibuatkan gambar. Ini kalau saya menggunakan ChatGPT itu. Tapi sama dengan Gemini juga sama.
Ini disuruh mengupgrade. Oke, ini yang tampilan army look sesuai dengan yang kita buat tadi, Bu. Contoh untuk army look yang baru kita buat tadi, kita diberikan promnya seperti ini, ada pilihan banyak. Kemudian kita buka obrolan baru, kita tampilkan di sini, kita dibuatkan contoh gambar. Ini hanya contoh, Ibu. Karena yang kita inginkan nanti kita akan membuat desain sketch dari contoh ini misalnya. Karena ini kan tidak ada di kita, tidak ada di pasaran, di yang sudah ada juga belum. Ini hanya karangan dari AI saja gitu. Sehingga kita punya gambar, oh avant-garde dari gambar army look yang tampilannya seperti yang kita minta tadi dibuatkan semacam ini, maka ini bisa menjadikan desain kita misalnya. Ini kalau kita menggunakan ChatGPT, Ibu. Misalnya kalau kita menggunakan eh, Gemini, misalnya saya masih menggunakan akunnya sama Ibu, Gemini, Gemini.ai. Jangan pilih yang ini. Oke, kita ambil Gemini.ai. Mulai percakapan Gemini, oke. Kita pindahkan, gunakan Gemini. Select aplikasi Gemini. Oke. Terus ini ada perintah saya siap membantu Anda membuat rencana belajar wujudkan. Kita buat gambar, pilih yang di sini Ibu, buat gambar. Promnya juga kita tampilkan di sini, kita di type prompt yang dari ChatGPT tadi kita masukkan ke sini. Klik kanan, tempel aja, langsung kita suruh untuk membuat. Ini yang di sebelah sini hanya untuk akun belajar English, this Windows. Ini jadi ke remote iki. Di buku saya tadi saya sudah memberikan contoh-contoh prompt Bu, dari di halaman berapa ya? Halaman halaman Romawi bab 3 halaman 30 kontrol Q. 46 itu sudah ada contoh prompt. Ibu bisa pilih nanti gunakan untuk belajar membuat AI-nya di situ. Oke. Ini adalah yang satu saya tadi menggunakan cat hasilnya itu seperti ini, Ibu. Yang satu menggunakan ini yang menggunakan ChatGPT, Ibu. Yang sebelahnya lagi saya menggunakan ChatGPT, sama-sama menggunakan akun Gmail yang sama gitu. Tapi bentuknya kira-kira hampir mirip-mirip. Cuma di sini lebih dikompletti dengan aksesoris militernya. Tapi yang yang menggunakan ChatGPT hanya penekanan pada aksesoris bukan militer, tapi aksesoris fashion gitu. Tapi bentuk dasarnya hampir sama, karena kita menggunakan perintah yang sama antara ChatGPT dengan Gemini, kita gunakan perintah yang sama, sehingga bentuk siluet dari busana yang dihasilkan hampir mirip. Cuman yang di Gemini ini sudah dilengkapi dengan aksesoris militernya, tapi yang di ChatGPT belum gitu, Ibu. Oke, kalau sekali lagi ini panjangan bisa download, misalnya di download eh, ROM-nya, kita sudah punya gambarnya dari ChatGPT tadi atau Gemini. Gambar yang dari Gemini juga. Dari ChatGPT juga kita bisa langsung download. Dari sini ada tombol download. Di sini bisa kita unduh, Ibu. Oke, kita download gambarnya. Kita sekarang sudah punya dua gambar dari ChatGPT dan Gemini. Oke, kita tutup yang ChatGPT ini. ChatGPT jangan ditutup dulu. Nanti kita coba gunakan untuk membuat prompt yang lain-lain. Untuk game ini juga jangan ditutup. Kita kembali presentasinya. Setelah ini kita masuk ke ChatGPT sampel. Ini sampel. Ini contoh yang dari game ini. Ibu, ini yang contoh dari picture to realistis. Ini ada Midjourney. Misalnya kita menggunakan Midjourney, Ibu. Midjourney kita copy aja. Kita copy, kemudian kita buka lagi. Satu dulu aja biar tidak terlalu banyak.
Kita buka tab baru, kemudian taruh di sini Midjourney, midjourney.ai. Kita coba mengubah gambar sketch supaya menjadi dramatis lebih lebih ekstrim misalnya gitu. Kita pakai Sign, Ethno. Ini bisa kita buat yang seperti tadi. Saya ngambil gambar Ibu, nanti untuk di sini ada kalau mau mengambilkan gambar dari sini ada Ibu. Ambil gambar, saya coba tutup dulu. Di sini ada tampilan Midjourney Ibu. Midjourney itu langsung masuk ke Dreamania. Ini bagian dari CapCut juga itu termasuknya explore kita bisa masuk itu di sini kita langsung masuk tambahkan plus ini bisa kita ngambil gambar sketch yang sederhana dari kita kemudian nanti dibuat realistik ini sudah masuk picture to picture realistik ya yang kedua ini kita bisa menambahkan cari gambar yang mana yang sederhana yang sketch eksplorasi AI ada atau saya pakai gambarnya aja lah Bu. Terus kita buat eksplorasi AI-nya menggunakan prompt yang ada di buku. Wah, Ibu bisa buka buku untuk yang halaman 46 ini, halaman 46. Nah, kita ambil game ini 46. Ini contoh picture realis halaman 47 Bu, ada ubah gambar ini menjadi foto fashion yang sangat realistik. Ya saya ubah gitu. Saya ngambil contoh edit fashion realistik ya dari halaman 4 negara itu tipe copy. Kemudian saya masuk ke ini Bu, saya pastekan di promnya. Ini promnya bisa dibaca, ubah gambar sketch tadi yang gambar sketch itu supaya nanti dibentukkan bagaimana. Ubah gambar sketch ini menjadi foto yang sangat realistik. Pertahankan yang sama persis dengan wajah karena itu sketch sketch pertahankan persis dengan saya hapus rambut dan proporsi. Ini saya hapus karena gambar saya sket di sini contoh sebenarnya bukan sket ini. Saya hapus Ibu, ya tinggal busana tetap sama persis, gaun otomatis warna merah dengan body dan sebagainya. Kita coba buat menggunakan kita masuk dengan akun Google kita. Oke, lanjut pakai gratisan saja Bu untuk pembuatan seperti ini. Oke, agak salah. Treno, waduh. Oke, setelah masuk kita buat prompt dengan gambar yang kita sematkan ini tadi Ibu. Terus kita akan dibuatkan gambar realistik dari gambar sketch yang kita buat dengan menggunakan tangan. Kita berharap gambar sketch itu sesuai gambar yang dihasilkan sesuai dengan yang sketch yang kita buat gitu. Waduh. Nggak mau, bukan anggota.
Aduh, enggak, tidak bisa, Bu. Tapi sebenarnya eh, kita bisa menggunakan ChatGPT. Misalnya kita pakai ini, Bu. Saya pakai ChatGPT aja lah. Copy text. Saya masuk ChatGPT aja, Bu. Ini saya masih pakai ChatGPT. ChatGPT sebenarnya bisa ini. Kita buat gambar, upload gambar dari sini, pilih gambar, buat tambahkan foto atau file. Ini mas saya menggunakan ChatGPT ya. Saya menggunakan gambar ini. Oke, sama gambar yang sama. Terus saya tambahkan prompt-nya. Masih menggunakan ChatGPT ini, Bu. Perintahnya sama, gambar yang saya upload sama, gitu. Kita masih menggunakan ChatGPT sebenarnya. Menggunakan game ini juga bisa, asal tidak video. Kalau video untuk game ini butuh pro sebenarnya. Kalau hanya gambar, tulisan, game ini ChatGPT masih versi gratisan masih bisa. Contoh yang saya tampilkan di sini sebenarnya yang di sini nih. Nah, kan. Contoh yang sebenarnya kan gambar sketch tadi ya. Dari sketch kita ubah menjadi yang ini kan dari gambar sketch kemudian kita berikan ke macam ini persis gitu hasilnya. Ini kalau biasanya digunakan untuk promosi prom-prom semacam ini biasanya. Kalau kita hanya gambar sketch tapi mau dipresentasikan bagaimana kita harus membuat videonya dan lain sebagainya kesulitan, kita minta bantuan ChatGPT atau AI bisa sebenarnya itu. Sehingga untuk mempermudah anak-anak dalam proses pembelajaran. Itu. Ini hanya untuk alat untuk mempermudah tok aja nggih. Terus kita coba. Ini tadi busana yang kita upload hampir sama dengan ini, tapi ada perbedaan. Cuman ada mirip-mirip nih sedikit. Ini ada gambar kayak gini juga, ada kesan kayak gini juga. Untuk lengan masih sama, cuman di sini tidak kelihatan tampak full tubuh. Saya masih kurang seperti ini hasilnya. Mungkin kalau menggunakan yang tadi Midjourney tadi sebenarnya bisa, cuman kita dibutuhkan keanggotaan gitu Ibu. Oke, kita lewatkan, kita masuk ke yang berikutnya. Dari gambar Del AI juga bisa ini. Del AI juga bisa kita gunakan untuk gambar to picture. Misalnya, kalau gambar to picture sebenarnya menggunakan untuk GPT sebenarnya bisa kok. Dari sketch yang tadi misalnya dari buku yang di sini dari apa? Bukan sketch ini ilustrasi Coba kita lagi itu menggunakan sama, sebenarnya kita deal juga hampir sama. Misalnya Dell AI. Ini kamu menggunakan Dell AI. Saya tak ganti yang Dream AI, tak ganti Dell AI. AI, oke. Sini ke mau tulisannya bagaimana tadi? Dell E. Walah, Dell E, sorry, sorry. Dell E3 ini aku ya, saya pakai ini coba. Dell E Free IAE Image Generator. Di sini juga sama. Kemudian kita bersihin gunakan Google.
Biasanya menggunakan Google. Nah, dengan Bapak Ibu, nah misalnya menggunakan untuk seperti ini, jangan gunakan akun email yang utama. Gitu. Jangan buat khusus email yang digunakan untuk latihan macam ini, bukan akun email yang bisa digunakan untuk coding atau bagaimana malahan. Ini kan tetap menggunakan akun biasa. Oke, kemudian kita tambahkan gambar di sini, ambil gambar masih masih sedikit. Karena tampilan video ini. Lama tempat uploadnya ini, Bu, Del AI ini. Coba kita ambil itu. Kita tambahkan, tempel. Ini hanya untuk perintah membuat gambar, ubah ilustrasi ini. Tapi tempat untuk gambarnya kalau image. Kita pindah image. Kreatif itu bukan image editing. Kita pakai yang ini. Disuruh minta upgrade juga, Bu. Ini nggak bisa. Mau pakai ini. Itu ada ChatGPT. Ini lebih bagus daripada GPT sebenarnya. Oke. ODTA ini sudah kelas 2. Ini sama sama pakainya ya. Saya ambil gambar mana lagi ini. Nah, ini sih sama pakai gambar yang tadi, saya pakai gambar ini lagi. Oke, Pak. Terus perintahnya, oh yang ini pakai deal AI juga bisa. Terus saya tambahkan tempel ubah ilustrasi ini menjadi Photoshop Fashion Studio itu yang sangat ya. Kita tambah gini aja. Yang gambar tadi, ubah ilustrasi ini menjadi portrait fashion studio yang sangat realistik, buat serealistik mungkin, tanpa merubah desain. Gunakan latar belakang putih putih atau abu-abu, pencahayaan softbox, tekstur dan lain sebagainya. Oke, kita coba kreatif update layar. Itu saya ganti sendiri. Ini masih diproses, Bu. Kita tunggu ya. Contoh yang kita minta seperti ini masih diproses. Oke, ini gambarnya Ibu, dari gambar sketsa kayak gini dengan ubah ilustrasi fashion dengan serealistik mungkin, hasilnya juga
hampir mirip-mirip, tapi warnanya cuma hitam gitu. Kita bisa download, hampir mirip kalau kita cek di sini. Ya, ya, gambarnya hampir mirip-mirip dengan yang sketch tadi ya. Cuman ini warnanya hitam. Nggak bisa dibuat 3D version. Cuman ini bisa. Gambaran ini sama dengan gambar yang ada di sini, nggih. Hampir mirip. Cuman garis lehernya sedikit naik. Oke, Bu, kita lanjutkan ke di buku itu nanti monggo dicoba saja, Ibu. Oke. Eh dari Del E kemudian ke Standard Diffusion ini juga dari gambar sketsa nanti bisa menjadi seperti ini, gambar hampir mirip-mirip seperti ini. Ini kalau Ibu bisa membuat prompt sendiri atau menggunakan prompt yang di tempat saya juga sebenarnya bisa. Nanti saya contohkan yang untuk eh, untuk yang gambar sudah saya lanjut ke yang ini picture tadi. Saya menggunakan pipit, saya gunakan coba yang nomor 3. Saya menggunakan akun yang mana ya? Ini kalau pipit ada berapa? Pipit tulisannya gini, pipit.ai. Ini memang untuk satu video butuh poin 150, Ibu. Kalau di sini poinnya kurang dari 110 berarti digunakan untuk video masih kurang. Ini apalagi poinnya nol. Oke. Saya mencoba menggunakan akun yang lain itu. Misalnya menggunakan akun, tak coba. Ini sebentar Bu, tak cari akun yang masih bisa. Ah, 30. Saya menggunakan akunnya MGMB coba Bu. AI. Moga-moga masih ada kreditnya. Kalau Heijen juga bisa sih sebenarnya. Ini sebentar ya. Ini baru mencari akun yang bisa saya pakai dulu. Ada 140 lagi saya. Oke, oke. Saya coba memperkenalkan Bu. Menggunakan aku punya nol juga ini ya. Saya coba stop share. Kemudian saya share lagi ke ada chat lagi ada apa? Suaranya masih putus-putus Ibu. Aduh, maaf. Ini saya sudah berusaha mencari. Saya coba share lagi ya Bu. Saya mungkin kurang dekat ini saya ngobrolnya. Saya share lagi misal saya menggunakan akun ada 260. Oke Ibu, coba dengan nol. Sudah tampakkah Bu?
Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum. Kalau ini sudah. Belum, Proses, Bapak. Bapak. Belum, Pak. Proses, Pak. Masih proses. Ya, masih proses. Kalau yang ini sudah. Oke. Kalau yang ini sudah, Ibu. Hanya putih saja, Pak. Putih saja. Coba saya stop screen lagi, share lagi. Saya coba share lagi, Bu. Oke. Nggak mau juga. Situsnya terlalu banyak yang dibuka. Sebentar, Bu, saya hapus satu ya.
Sorry, sorry, sorry. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Kalau yang ini sudah tampak, Belum, Bapak. belum juga. Sudah, Bapak. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Banyak yang saya kurangi, Ibu, gini. Salah satu yang terbaik dari Pipit itu aplikasi Android kan ada Ibis Pen. Kalau di AI itu di Pipit juga ada bagus, Bu. Di Pipit itu saat kita membuka akan diberi kredit sekitar eh, 500 500 kredit ya. Setiap membuat video kita akan dikenakan 150 poin. Tapi kalau gambar hanya 20 poin seperti tadi teks to video, teks to gambar realistik, picture to picture realistis itu hanya 20 poin. Tapi kalau membuat video, misalnya picture to video, kita akan dikenakan sekitar 150 poin. Tapi kita diberi pertama itu sekitar 500 kredit, nanti bisa digunakan selama 1 minggu. Tapi setiap hari Ibu bisa ditambahkan, akan otomatis mendapatkan tambahan 120 poin dari Pipit gitu. Tapi kalau mau mendapatkan kredit baru dari Pipit, di sini ada namanya dapatkan kredit. Di sini kita masuk Pipit, di sini bisa terus ini sudah saya ambil semua, ada 150 poin, unduh atau ekspor video, kemudian tautkan alamat email, bisa mendapatkan 80, install aplikasi di desktop dapat 80 kredit, sinkronkan produk, bisa dapat, kemudian undang teman dapat 120 kredit, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebenarnya punya kredit banyak, kalau untuk latihan di sini bisa. Ibu misalnya saya membuat gambar di sini ada studio gambar di Pipit ya, khusus Pipit. Ada pembuatan video, ada studio gambar. Di sini juga ada video. Biasanya Pipit ini untuk produk, Bu, untuk mempromosikan produk. Di sini ada buat gambar yang serupa. Misalnya panjenengan punya ibu punya produk seperti ini, mau dibuatkan gambar semacam ini bisa. Tinggal memasukkan aset, nanti kita akan dibuatkan dari Pipit. Misalnya gambar seperti ini. Buat yang serupa, ubah menggunakan desktop yang ada di kita, kemudian produk-produk yang ini adalah studio gambar yang ada di Pipit sudah menampilkan template, misalnya mau produk dengan produk makanan, produk busana yang ada di sini, kita bisa pakai yang di sini misalnya. Buat yang serupa misalnya, kita akan menambahkan gambar di sini masuk, nanti akan diubahkan. Ini gambar MOOC sebenarnya, tapi di sini hasilnya adalah seperti ini. Oke, dengan banyak yang semacam ini kita tinggal hanya mengubah gambar, di delete gambarnya saja. Saya contohkan Ibu, ini saya delete, saya tambahkan gambar, unggah gambar dari komputer. Ini gambar yang ini, Bu, saya punya gambar Eco Print. Oke, oke. Oke, pertanyaannya saya tidak mengubah karena kita menggunakan template yang itu tadi, hanya mengubah gambar. Kita klik di sini. Tunggu beberapa saat. Kenanya tidak banyak. Oh, kalau kita hanya membuat gambar tidak banyak. Tapi kalau kita membuat video nanti akan kena banyak. Begitu. Nah, ini tampil. Sudah kelihatan di sini perintahnya. Ada beberapa pilih. Digeneratkan 4 versi untuk Anda sekarang. Kita bisa melihat, tapi ini masih proses, Ibu. Ya, gambar MOOC
yang tadi sudah bisa ada 41, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa ambil gitu. Perintahnya masih kita gunakan yang sama tadi, cuman kita hanya mengganti gambar seperti itu, Ibu. Jadi di situ tadi itu ada generate. Oke. Di sini ada contoh-contoh gambar yang bisa kita pakai. menjadi Kita tinggal semakin menggambar seperti itu, Ibu. Kalau kita menggunakan studio gambar, emang untuk Pipit ini sebenarnya untuk media promosi, bantu untuk membuat yang contohnya Bapak Ibu atau anak-anak yang berafiliasi dengan Shopee. Nah, ini sangat saya nanti hasilnya semacam ini, Bu. Oke, kita coba gambar hasil gambarnya itu seperti ini. Kecepatan internetnya yang ini masih kurang mungkin. Oke, ini hasil video dari gaya yang seperti ini. Prompt nggak usah diganti. Tinggal kita nanti, misal kita pakai yang ini, prompt nggak usah diganti, Ibu. Kita nanti hanya mengganti gambar busana atau gambar Ibu yang ada masukkan ke situ. Nanti akan dibuatkan gambar posisi seperti yang tadi, seperti itu, Ibu. Kalau kita prosesnya membuat video, biasanya butuh 150 gitu. Ini tinggal mengganti gambarnya, nanti akan dibuatkan video seperti itu tadi, Bu. Ngoten. Tapi misalnya kita analitik dan penerbit misalnya yang sudah kita pernah buat, kemudian avatar, misalnya kita mau membuat avatar kita, masukkan avatar panjenengan gratis, kemudian kita masukkan suara, begitu nanti bisa juga. Berarti suara di luar masukkan ke situ dengan sesuai dengan suara panjenengan, misalnya seperti itu. Yang kita mempelajari hari ini adalah membuat video. Kita klik membuat video di sini, Ibu. Mumpung kita masih punya kredit 256. Eh, kita buat yang ini. Kita buat yang baru. Di sini ada sesuaikan pengaturan video. Di sini ada pengaturan kalau mau landscape, mau landscape tapi perbandingan 4 banding 3 atau 1 banding 1 atau potret perbandingan 3 banding 4 atau potret perbandingan 9 banding 12 seperti layar HP kita. Kalau ini seperti layar komputer, layar laptop kita atau seperti layar HP yang posisi kita lebarkan seperti ini. Kalau 16 banding 9 kita pakai yang untuk promosi, kita pakai biasanya 9 banding 16 yang potret. Oke, di sini ada bibit standar karena kita pakai gratisan, pakai bibit yang standar saja. Kemudian di sini kita tambahkan tautan kalau sudah ada, misalnya kita punya gambar di Wave atau di mana bisa kita masukkan atau unggah media atau file atau pilih aset itu pernah seandainya kita pernah mengunggah. Contoh misalnya kita pernah mengunggah di sini. Contoh-contoh yang sudah pernah kita unggah yang tadi gitu, yang pernah sudah kita unggah, coba kita pakai biar tidak ribet. Saya ngambil foto yang ini ya, Bu ya. Oke, lanjutkan. Karena ini ada gambar 4 orang di buku saya itu kan ada beberapa tool picture to video, contoh from picture to video. Ini ada prompt dasar, ada prompt khusus detail gerakan, kemudian ada prompt untuk zero waste, prompt untuk
kayak brand. Kemudian lagi ini ada prompt untuk 2 sampai 4 gambar kolaborasi desain menyatu. Saya ambil promptnya ini. Itu kalau menggunakan yang 4 gambar foto lebih, 2 foto atau 2 gambar lebih bisa menjadi menyatu, itu di halaman 49 Ibu. Jadi kan pakai yang ada di form E untuk 2 atau 4 gambar ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita tambahkan prompt-nya. Gabungkan seluruh gambar yang saya unggah menjadi satu video naratif, tampilkan desain pertama dengan konsep awal dan selanjutnya. Kita coba klik. Ini yang diproses mungkin butuh beberapa saat karena ada 4 gambar yang diproses. Ini gabungkan yang di sini mulai dijawab oleh repeatnya atau AI. Oke, saya akan membuatkan video naratif dengan model catwalk, pencahayaan studio dan lainnya sesuai dengan permintaan kita. Ini dijawab. Oke, sudah mulai dibuatkan. Ada 4%. Ini kalau di sini biasa di sini akan muncul. Di sini ada beberapa video yang pernah kita buat akan tampil di sini. Ada banyak sekali, Bu. Dari mulai di sini sampai di sini ada semuanya. Ini dimulai untuk pembuatan AI-nya. Ini yang kelihatan di sini. Ini ya. Apa tidak sesuai dengan yang kita yang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa mengedit di sini. Cuman sekali edit kalau video berarti butuh 150 poin lagi atau kredit lagi begitu. Ini berarti kalau digunakan untuk mengedit video lagi sudah tidak bisa begitu. Karena ini hanya 136 poin gitu. Kalau kita masih punya 150 berarti misalnya kita kurang pas di sini nanti kita bisa mencoba untuk mengedit begitu Ibu. Oke, berarti yang saya sarankan untuk penggunaan picture to picture realistik pakai pipit juga bagus. Kemudian untuk picture to video realistik pakai pipit juga bagus. Untuk video to picture pakai Hijen juga bagus. Nanti setelah ini kita coba praktekkan Hijen ya. Tapi untuk picture to text to picture itu kita bisa menggunakan pipit juga bisa. Kita menggunakan eh ChatGPT juga bisa gitu. Kalau Pipit yang Pro bisa digunakan untuk video juga, tapi kalau yang gratis, kalau Pipit, bukan, kalau Gemini Pro itu bisa digunakan untuk membuat video, tapi kalau gratisan bisa digunakan hampir sama dengan ChatGPT untuk Gemini-nya Ibu, gitu. Membuat soal, membuat tag, kemudian menganalisa produk, kemudian membuat diagram dan sebagainya masih bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini gitu. Ini hampir selesai, masih ada 39%. Sambil menunggu yang ini, coba kita, nggak usah nih, malah. Setelah ini kita coba menggunakan yang Heijen ya, Bu. Heijen itu dia punya kreditnya sama, cuman dia bisa digunakan hanya 1 hari gitu. Nggak bisa 1 hari bisa dipakai lagi. Kalau sudah habis poinnya, kreditnya kita nggak bisa. Tapi kalau besoknya dibuka lagi, kita bisa memakai lagi Hejen begitu bedanya. Kalau Pipit dikasihkan poin 500 dipakai mau habis atau terserah. Tapi free-nya sampai 5 hari. Kalau habis besoknya akan ditambah 120 per harinya. Tapi agent setiap habis bisa dipakai lagi besok pagi 1 hari lagi berikutnya gitu. Ini 80% kita coba agak lama memang Ibu prosesnya sambil menunggu ini kita coba membuka yang Heijen Bu. Heijen ya. Heijen.ai. Heijen gini aja bisa langsung.
Kayak ini saya Icon tulisan oh lah Y Icon.ai itu saya gini ya. Ini tulisannya Icon.ai, kita klik, kita pilih bahasa Indonesia, kita tutup, gunakan akun yang ada. Kelihatan enggak ini? Tetap kelihatan nggih? Saya buka masalah satu web ini yang saya buka. Lanjutkan. Perlihatkan Bapak. Oke, oke. Oke. Ini sudah masuk izin juga. Nanti sambil pipit kita coba cek nanti kalau sudah jadi. Karena satu web berarti enggak usah kita izinkan aja ya. Di sini juga sama. Misalnya kita pakai prom yang sama di sini ya. Kita pakai avatar sama tampilannya kita buka. Kita continue. Oke. Di sini juga sama. Kita mau menambahkan media atau dari media upload dari video kita atau upload kita bisa ambil dari sini. Misalnya kita ambil dari uploadan atau dari video yang sudah pernah kita buat. Ini apa? Picture. Ayo, ayo sambil satu aja. Ini saya open, yang ini saya hapus. Kita tambahkan prompt khusus untuk satu. Jangan yang pakai dua atau tiga gambar ini. Kalau sudah di copy. Oke, yang ini saya lanjutkan nanti. Saya coba ngecek yang Pipi tadi. Pipi sudah, oke, yang Pipi sudah bisa dilihat ini. Lihat video. Sudah jadi ini videonya. Oke, ini dari gambar yang empat tadi, gambar flat, kemudian kita ubah menjadi ke pipit, kemudian dengan prompt yang tadi ada di situ, dihasilkan gambar yang semacam ini dengan durasi 27 detik. Ini lumayan panjang sebenarnya. Sebenarnya kalau memang di proses ini kok masih kurang bagus, kita bisa mengedit misalnya dari ini tampilan hasil dari produk kita yang sudah pernah kita buat. Misalnya kita bagus, kita bisa menambahkan gitu, mengedit. Ini yang pernah sudah buat ya saya ini sketchnya terlalu kental banget sehingga tidak bisa. Ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk promosi promosi produk-produk sebenarnya sangat bagus. Bisa buka menggunakan studio gambar sangat bagus Ibu. Tapi kalau hanya untuk video durasi pendek sampai 15 detik, bisalah kita untuk membuat gambar sket. Gambarnya sket nanti dalam proses pembelajaran biasanya diusahakan gambar sket itu proporsinya
jangan menggunakan gambar ilustrasi, tapi gunakan gambar proporsi bentuk, yaitu antara 1:8,5 sampai 1:9,5, misalnya semacam itu. Sehingga tidak menghasilkan hasil video yang tadi kacau semacam tadi, Bu, gitu. Tadi di sini itu video yang saya pakai akan sedikit kacau, yang di sini tadi agak sedikit kacau karena video atau sket yang kita unggah terlalu panjang, terlalu tinggi, atau berupa gambarnya benar-benar sket, tidak ada ilustrasi dari fashion yang kita harapkan, sehingga hasilnya semacam itu tadi. Tapi yang di atas ini yang barusan itu kayaknya sudah lumayan. Dan gambar sudah bisa diberikan untuk promosi misalnya. Ini dari gambar semacam ini. Oke, kita lanjutkan yang Heijen. Heijen kita sudah memasukkan foto, kemudian ubah gambar desain sakral ini menjadi video model 3D yang memperagakan busana di atas runway, pertahankan bentuk, warna, dan lain-lain sebagainya. Kita coba klik. Ini dibuatkan juga menggunakan Heijen, lebih cepat Heijen, cuman kita tidak bisa, paling hanya 1 kali dalam sehari untuk proses membuat videonya gitu. Oke, ini masih pikir. Ini hanya transformasi busana 3D, hanya perintahnya saja untuk disetujui begitu. Potret iya, kemudian durasi 14 skon, menggunakan bahasa Indonesia, caption, enable, bisa ada caption dalam proses pembuatan videonya, ada durasi menggunakan 10 sampai 20 kredit. Oke, kita setujui, langsung dibuatkan begitu. Oke, ini proses membuat H-nya. Kalau proses di Heijin ada tahapan-tahapan semacam ini, nanti centang-centang kalau sudah keluar semuanya, langsung videonya keluar, Ibu Bapak. Karena ini free yang kita pakai, biasanya logonya Heijen, logonya Pipit masih muncul. Tapi kalau kita menggunakan yang berbayar, logo-logo itu akan hilang begitu. Tapi kalau kita pinter juga, nanti kita tinggal usahakan logo Heizen itu biasanya di posisi kiri, kanan bawah, itu jangan dipakai, dikasih di situ gambar, sehingga nanti gambar tidak akan muncul di situ, tinggal motong kalau sudah menjadi video, Ibu. Nonton. Tapi misalnya punyanya Pipit itu posisi di sebelah sini, sebelah kanan atas nih, sebelah kanan kiri atas, kanan atas kiri atas ya, misal sebelah sini. Kanan atas ya. Itu jangan dikasih, biasanya gambarnya dikasih jeda atas supaya nanti dalam proses ini ada daerah kosong. Setelah itu kita videonya kita edit, logo dari Pipit kita hilangkan. Biasanya saya memanipulasinya semacam itu. Sehingga tetap saya menggunakan gratisan karena saya tahu di daerah logo mana yang nanti ditampilkan, sehingga di situ akan saya hindari dengan gambar-gambar yang kami buat begitu. Sehingga gambar yang dari video yang dari Pipi, dari Hijen, dari Leonard dan sebagainya tadi itu tidak semata-mata langsung saya pakai. Kami tetap mengedit lagi itu. Ini dari Hijen sudah jadi. Masih ada. Setelah ini saya memberikan kode etiknya, nggih. Karena penggunaan AI ini sangat berbahaya kalau kita tidak membarengi dengan kode etik itu. Iya, Laswe ini.
Oke, ini gambar sudah tampak dari scan tadi bisa menjadi satu video. Berarti kalau misalnya kita tidak suka dengan tag yang tampak di video, kita juga bisa memberikan tambahan dalam prompt. Jangan diberi tag narasi pada video. Nanti tag narasinya tidak akan muncul di situ. Oke, ini hasilnya Ibu. Coba kita download. Misalnya kita di sini langsung ambil download. Download, oke. Sudah masuk di sini downloadnya. Di Heijen itu biasanya logonya ada di sebelah bawah sini. Sehingga nanti dalam proses pembuatan desain flagnya kita usahakan jangan di atasnya daerah sini sekitar 2 cm. Itu kita buatkan gambar. Sehingga nanti ini tetap arah daerah kosong. Sehingga nanti dalam proses penyelesaian video perlu lakukan edit ulang. Kita potong yang logo begitu Ibu. Kita coba nyalakan di Oke, ini kira-kira hasil gambarnya dengan menggunakan Heijen. Monggo silakan nanti dieksplor dari buku saya itu ada AI, ada Leonard, ada Heijen, ada Gemini dan lain sebagainya bisa digunakan semuanya. Asal panjenengan yang belum pernah menggunakan, insya Allah bisa menggunakan yang free-nya. Tapi kalau karena saya sudah mencoba semua sehingga tidak bisa saya pakai itu. Saya coba kembali ke presentasi lagi. Kalau yang ini nanti ditanyakan. Saya stop dulu, saya kembali ke presentasi. Oke, saya share lagi Bu ke presentasi saya mana. Oke, satu terus dulu. Hmm, oke. Oke, sudah kelihatan Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya, kita mulai dari yang sini Bu. Ini saya contohkan aja, ini contoh-contoh yang sudah kami buat. Oke. Dari hasilnya Ibu bisa lihat. Oke, sampai di sini Ibu. Sebelum masuk ke Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya menjelaskan etika dalam penggunaan AI. Ya. Di sini perlu kita bahas masalah etika dalam proses pembelajaran menggunakan AI, terutama desain. Karena kalau tidak diberi batasan itu nanti misalnya dengan sudah menerapkan AI dalam pembelajaran desain, kalau tidak diterapkan itu sangat berbahaya sekali karena kita sudah pernah mendengar di aplikasi namanya X. Pernah ada yang ini ya, Bu, ya. Itu Twitter nih. Banyak gambar artis yang diubah menjadi gambar yang tidak wajar lah. Sangat merugikan artis atau merugikan orang-orang di situ.
Di sini sama di situ juga sudah ya, alhamdulillahnya di sini sudah di aplikasi di web itu sudah dimulai dihilangkan AI-nya supaya tidak merugikan oleh konsumen-konsumen semacam itu. Maka di sini Bapak Ibu kalau Ibu dan Bapak menggunakan AI dalam proses desain ini sangat riskan juga karena seperintah sederhana yang menunjukkan misalnya dalam proses prompt yang kita tambahkan tadi, misalnya saya tambahkan dengan bahan yang digunakan dalam desain itu ada pilihkan bahan yang digunakan dalam desain adalah bahan yang transparan, misalnya semacam itu. Maka tampilan desain AI-nya dari sket yang sederhana sehingga akan tampil dengan tampilan busana yang transparan yang berjalan di atas panggung itu salah satunya seperti itu. Misalnya dari gambar itu misalnya sedikit dibuat penutup mukanya terbuka, misalnya semacam itu, Ibu. Itu juga fatal, bahaya. Maka kita dalam proses pembelajaran desain dengan menggunakan ini, kita perlu memberikan kode etik di dalam kelas. Meskipun sekolah tidak membatasi ini, karena sekolah mungkin tidak tahu masalah ini. Nggih. Yang tahu kan guru-guru busana yang mengajarkan desain dengan menggunakan AI ini. Padahal AI ini bisa kita gunakan untuk mempermudah saat kita mengajar. Maka yang pertama, Ibu, gunakan AI ini untuk tujuan positif dan edukatif seperti visualisasi desain yang semula sederhana supaya kelihatan lebih wah, lebih visual, lebih realistik, mengembangkan kreativitas anak yang semula mentok sehingga dia punya ide baru, seperti itu Ibu, prestasi karya fashion secara profesional. Ini yang kita harapkan semacam itu. Kemudian hormati martabat manusia dengan Bisa tidak ngupload deh mengubah Pak ya. gambar model dalam Ibu gambar model atau busana menjadi visual yang mengandung unsur pornografi atau pornografi terselubung atau eksplorasi tubuh. Contoh misalnya gambar sebenarnya yang ditampilkan adalah sopan dan misalnya sedikit apalah sopan lah misalnya itu. Tapi dalam perintah anak-anak kita atau kita membuat perintah dengan prompt tadi bisa menghasilkan gambar yang mengandung unsur pornografi misalnya sedikit gaya yang sensual yang terlalu misalnya itu kan mengandung unsur pornografi misalnya di situ akan ditampilkan gaya yang sensual yang sedikit mengundang syahwat misalnya semacam itu harus kita hindari kemudian pornografi terselubung misalnya dengan gaya eh, yang semula tertutup tapi dengan perintah sedikit buka kancing sampai di dada misalnya semacam itu sama dengan pornografi terselubung atau posisi pose yang menghendaki supaya kelihatan bagaimana seperti itu sehingga anak-anak yang kelihatan yang melihat bisa sedikit menjadikan tabu dan lain sebagainya itu jangan kita berikan batasan-batasan itu dalam proses pembelajaran penggunaan AI di dalam kelas kita. Ngatain Ibu. Sehingga nanti tidak akan timbul masalah di kemudian hari karena sekarang ada aturan undang-undang pidana yang terbaru sangat ketat sekali termasuk penggunaan pengeditan gambar, termasuk penggunaan gambar yang ada memang hak cipta jangan dipakai usahakan gambar milik sendiri meskipun hanya sketch dengan tangan yang sederhana kita bisa mengubahnya lebih bagus gitu misalnya atau misalnya jangan sampai foto orang kita edit itu menjadi masalah juga itu bisa menjadi kerugian bagi anak kita bagi sekolah maka perlu kita jaga hati-hati kalau Bapak Ibu sudah memulai menggunakan AI ini dalam desain. Kemudian jaga etika kesopanan dan norma sosial dalam setiap hasil visualisasi desain yang dihasilkan melalui AI. Foto yang misalnya kita setiap tahun kan mengadakan fashion show hasil praktek UKK anak-anak nih. Diambil satu kemudian diedit dengan AI misalnya. Dengan kombinasi misalnya mendekati pornografi terselubung, editannya, kemudian eksplorasi tubuh misalnya. Ini sangat merugikan kepada siswa kita yang sudah menjalankan tugas dengan baik, tiba-tiba ada anak yang usil mengedit gambar-gambar semacam itu. Niki meskipun Bapak Ibu tidak menerapkan AI dalam desain, tapi
kan dengan bantuan ES serta tidak meneliti etis dan akademis atas penyalahgunaan teknologi. Karena dengan adanya ini sangat riskan sekali kita menyalahgunakan hak cipta orang lain, karya akademik dari mahasiswa atau dosen, atau mungkin peneliti yang lain, ini akan sangat riskan sekali sehingga kita perlu memperhatikan itu semuanya. Begitu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Hampir kurang 4 menit. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami serahkan kepada Bu Ana. Waktunya masih bisa diperpanjang atau tidak. Tapi di sini ada waktu masih 4 menit, 14 lebih 27 malah 3 menit. Ya. Yang tadi pola dasar itu hanya Bu, bukan ukuran real, itu hanya ilustrasi saat kita menjelaskan begitu. Karena di situ kan memang fasilitasnya bukan untuk membuat pola, tapi prosesnya itu bisa digunakan untuk menjelaskan pola sehingga garis yang kita ukur panjangnya itu tidak real gitu loh. Oke. Kita kira-kira. Oh, Adan. oke. Sama satu lagi Bapak, mohon maaf. Nggih. Eh, Kemarin saya sudah pernah nyoba itu Bapak ya, Pipit AI dan kayaknya angka kredit saya itu sudah habis karena terlalu sering dipakai. Jadi harus sekarang menumbuhkan angka kredit. Nah, tadi saya lihat di Bapak mencoba Imagine Art AI kalau nggak salah itu di Kecil. aplikasi tersebut ada tulisan video. Apakah di Imagine Art itu bisa juga dipakai untuk mengedit video seperti Hygiene dan Pipit AI, Bapak? Nggih, bisa Bu. Oh, oke, siap. Eh, Nggih. mau saya Yang coba. saya cantumkan di buku itu sudah pernah saya coba semuanya sebenarnya. Cuman ada yang memberi kredit banyak, ada memberi kredit 1 kali begitu. Kalau Oh, yang Heijen itu kan setiap hari bisa dipakai, cuman hanya oke. 1 kali 1 kali. Kalau Pipit itu kan pertama memberikan kredit 500, kemudian tiap hari memberikan lagi 120, 140-an gitu. Oke. Sehingga kita Kemarin, besoknya bisa pakai. oke. Soalnya kalau pakai Hygiene itu, aduh, Pak, PC saya yang tidak kuat. Kalau pakai PC Terlalu kemarin, berat. nggak terlalu berat. Saya kebetulan sudah pernah ketemu jenengan di Bisa kok Bu. Oh, enggak. Saya belum pernah Yang mencoba. Nanti biar saya sebutkan coba. tadi pakai HP semuanya bisa, Pipit, Heijen bisa kok. Oke. Kalau yang Hygiene itu, lupa sampai ngeblank. Terlalu Oh, berat. terlalu berat. Oke, Apa sampai gara-gara tadi saya buka Heijen sih ya? oke, oke. Ya. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yoni. Monggo Bu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo Ibu. Sepertinya sudah jelas semua nggih Pak Mudon nggih. Nek bingung-bingung boleh kok. WA saya boleh Bu. Oh nggih. Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Pak. Bu Ana punya, Oh Bu Bu Sri An. Nggih, nanti. jenengan punya kayaknya. Nggih Bapak. Nanti kami bantu nge-share di grup aja nggih Bapak. Nomor mohon izin nggih. Monggo, monggo. Nggih. Untuk materi hari ini mohon izin nggih Pak Mudor nggih.
Nggih. Nggih. Untuk materi ini mungkin apa sudah cukup paham nggih Bapak Ibu semuanya? Insya Allah, Bu. Nggih, nggih. Monggo dilanjutkan tugasnya nanti apa menunggu info dari apa Ibu Sri dan Bu Ana untuk kelanjutannya. Jangan lupa nanti untuk pengumpulan tugasnya MS panjenengan masing-masing. Nggih. Terima kasih untuk materi hari ini Pak Mudor. Nggih, mohon izin untuk Nggih. kegiatan hari ini kami akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin pamit warahmatullahi semuanya. Nggih, wabarakatuh. Bapak Ibu, matur Terima suwun. kasih, Terima Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Pak Mudor. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan YouTube-nya ini baru di YouTube. Nggih, Bu Ana. Coba. Halo, halo. Bu Christine bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Coba tes, tes Bu Christine. Coba Bu Christine. Belum, tapi jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau saya tidak setting. Maaf Ibu-ibu, ini Bu Ana lagi tes. Mohon maaf Bu, di titik terakhir kok bermasalah di laptop saya. Berarti hari ini sudah selesai, sudah bisa live ya Ibu ya. Semoga selamat mengerjakan. Oh iya, Ibu-ibu mohon maaf yang masih ada siap-siap untuk besok sudah diinstal ya Bu ya, laptop masing-masing. Untuk persiapan besok, membuat pola pakai Adobe Illustrator. Ya, mohon disiapkan terlebih dahulu sehingga besok menjadi lebih lancar, begitu? Inggih. Terima kasih. Izin keluar ya, Bu. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja lagi untuk
persiapan besok. Nggih, nggih. Mohon Kira-kira izin, nanti rekaman akan saya kirimkan setelah terupload gitu ya, untuk kalau sudah selesai. nggih, Siap, terima Mas kasih. Rahmat. Nggih. Terima kasih Mas Rahmat, Bu Sri, Bu Aksa. Mohon maaf, ibu-ibu semuanya, mohon maaf. Nggih. Sareng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.